Tapi suatu hari pada waktu kemarin di Super Conference, di tengah-tengah khotbah, Pastor Bernard, sama Pastor Moro, ada tuker, udah di pertukaran itu termasuk satu khotbah dibelah dua pembicara dalam satu sesi. Saya ditepuk dari belakang, foto Pastor Philip. Saya bilang, no. Konsentrasi, ini masih ibadah, konsen. After that, monggo silakan gak apa-apa. Waduh, nanti saya tunggu di sini aja. Paham maksud saya? Saya ngajar gini bukan soal foto-foto saya kasih ilustrasi. That you have to treat God right. You have to treat God right. Ada tempatnya kita bersaudara. Apa sih artinya foto-fotoan? I'm happy to do that. Cuman saya ini terbatas satu orang. Kalau bisa ya, saya satu sampai sini saya mati muda. Dengan senang hati Bapak Ibu Saudara kalau itu bisa membuat Anda happy, membuat Anda sungguh-sungguh, membuat Anda punya kenangan. Apa sih? It's really okay. But the time must be right. You have to treat God right. Harus treat Tuhan. Worship itu bukan sesuatu yang praktis. Praktisnya gini, memang tidak berguna untuk kehidupan kita secara langsung. Tapi kalau saya tidak address seperti ini, nanti banyak orang itu tidak diberkati karena mereka tidak pernah memperlakukan Tuhan dengan benar. Tidak pernah memperlakukan Tuhan dengan benar. Ada momen-momen sensitifnya Tuhan, itu harus Anda jaga. Itu namanya kecemburuan Allah. You must protect that. If you cannot treat God right, you will not be able to treat your spouse right. Makanya worship itu penting. Dia nggak secara langsung. Tapi kalau Anda tidak bisa memperlakukan Tuhan dengan benar, Anda kemungkinan besar tidak akan bisa memperlakukan pasangan Anda dengan benar. Worship itu step one, langkah pertama. Kalau kita tidak bisa memperlakukan Allah dengan betul, semua hidup kita selanjutnya itu dipenuhi kesalahan. Bapak Ibu Saudara paham ini ya? Paham ya? Jadi saya telah belajar untuk menjaga hati Tuhanku yang kusembah. 31 tahun ini saya mengenal Tuhan. Isi hidup saya bukan soal ministry, but how to protect His heart in my life. Dan kalau kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus, Dia akan memberitahu kita sesuatu yang bahkan pada orang lain Dia tidak beritahukan. Kasihlah Tuhan Allahmu, sembah Dia satu. Reservasi, intimasi, keintiman yang tertinggi itu hanya untuk Dia. Dan dia ada momen-momen tertentu ketika semua orang fokus ke Dia. Karena saya belajar memperlakukan Dia dengan benar. Apa-apa saya selalu arahkan mata orang ke Tuhan. Apapun yang kujamah Tuhan buat berhasil. Segala sesuatu yang kukerjakan bertumbuh. Rahasianya satu, tak orang tanya sama saya, Pastor Philip rahasianya apa? Bukan doanya, ininya bukan. Treat God right in your life. Perlakukan Tuhan dengan benar. Saya belajar dari kitab Wahyu ini, malaikat itu penuh dengan mata luar depan. Kadang-kadang untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan mata terbuka, kita harus tutup mata sama manusia. Tutup mata sama keadaan. Kita harus menyembah Tuhan dengan cara demikian. Anda diberkati Tuhan? Amin. Ya? Puji Tuhan. Tiba-tiba semua handphone turun semua. I like it. It's not about me, this service. It's not about me. The only way to make you grow is by helping you see Jesus only. Satu-satunya jalan untuk membuat gereja itu bisa tumbuh dewasa. Kuasa firman bisa di-cashkan ketika Anda mendengarnya. Adalah ketika hatimu berpaut pada Sang Juru Selamat. Bukankah Paulus berkata, aku menikahkanmu dengan satu tunangan. Kristus. Saya berdoa dengan mungkin saya ngomong gini dengan beberapa orang pasti broken heart. Ya, broken heart. Nanti kalau Anda tulis di media, hari ini saya datang, waduh, habis ketemu sama Pastor Philip, waduh saya sudah di roti gak ada, waduh gini-gini. Jangan gitu. Our worship is not about me. Hari ini saya datang, Pastor Philip yang berkhotbah. Cukup itu aja. Nanti kalau Anda tulis di feed-nya atau apa. Saya belajar to treat God right. I like that. Gereja kita kalau gini terus, jemaat yang akan terus berbuah. Anda akan terus diberkati dan dipakai Allah hingga 1 juta jiwa. Bless the Lord. Praise the Lord. Amin. Amin ya. Praise the Lord. Puji Tuhan ya. Worship.
Nah sekarang kita melihat sedikit ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Ini wujudnya malaikat itu, oke? Jangan dibuat patung akan hal ini ya, akan menjadi salah. Ini malaikat beneran, jangan dipatungkan. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ada 4 makhluk, 4 rupa. Yang satu katakan seperti singa. Katakan 2 seperti anak lembu. 3 seperti muka manusia. 4 seperti burung nasar. Perhatikan kata seperti, jangan dipatungkan. Karena manusia hanya bisa buat singa, bukan seperti singa. Hanya bisa buat anak lembu, bukan seperti anak lembu. Apapun yang Yohanes lihat, tidak bisa dimaterialisasikan. Ini semua ada signifikan. Ada sebuah pengajaran dari Tuhan. Singa adalah raja hewan buas. Sedangkan anak lembu adalah raja di antara hewan peliharaan. Domesticated animals. Sedangkan manusia, muka manusia di sini, manusia adalah raja atas ciptaan Allah. Burung nasar atau raja wali, mereka adalah raja di udara, the king of the air. Dari ayat-ayat ini jelas sekali Tuhan menuntut penyembahan dari raja-raja di dunia. Raja rimba, raja ternak, raja ciptaannya, bahkan raja udara. Setiap raja-raja di bumi, baik raja beneran Perdana Menteri, atau raja kayu, raja besi, worship the Lord. Pada ayat berkata begini, berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Allah. Firman Tuhan juga berkata, hai kamu raja-raja di dunia, bersujudlah di hadapannya. Bahasa sehari-harinya, so that he may live you with good things. Supaya dia akan berkenan dan berbuat baik kepadamu. Tuhan itu Bapa, tapi kita tidak boleh diremeh-remehkan. Kita seringkali memperlakukan Tuhan sebagai teori dan agama seperti seolah-olah dia bukan seorang pribadi dengan perasaan yang asli. Saya belajar dalam hidup saya punya doktrin yang benar. Saya punya teologi yang tepat. Tapi saya belajar untuk memperlakukan Yesus sebagai seorang pribadi nyata di dalam hidup kita, hidup saya, karena dia memang nyata. Rahasia pengurapan yang saya miliki, rahasia perkenanan dan penyertaan, bahkan apa yang dunia katakan hoki. Saya tidak mulus selalu, kita tidak punya kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu selalu tanpa masalah. Tetapi kita akan melihat from glory to glory dari kemuliaan-kemuliaan. Rahasianya cuma satu. Memperlakukan Yesus dengan benar sebagai seorang pribadi dengan perasaan sungguhan. Belajar memiliki firman, menerapkannya kepada Yesus. Kita dapat firman ini pertama-tama bukan gua dapat apa. Tapi aku dapat firman ini, aku belajar apa tentang Yesus. Jangan melulu tentang dirimu karena worship, dalam worship setting, dalam setting worship, kita hanya objek, dialah subjeknya. Kalau kita bisa menempatkan Tuhan di tempat pertama dan segala-galanya, hidupmu semua akan jatuh pada tempatnya. Apa yang saya sampaikan tidak praktis. Kalau Anda mau cari yang praktis, 3 langkah untuk kaya, 7 langkah untuk bahagia, you're in the wrong place today. Anda tidak di tempat yang tepat hari ini. Tapi saya hari ini mencoba untuk menjelaskan God's heart. Hatinya Tuhan. Kalau ada yang nangkep aja, meskipun tidak ada poin 1, 2, 3, hidupmu akan revolutionize. Takkan berubah. Cara pandang Anda berubah. Kita menaruh diri kita itu berada di posisi yang sentral. Dan Tuhan itu sinterklasnya. You give me what I want. Hidupmu akan terbongkar bangkirkan gara-gara itu. Tapi kalau kita bisa menaruh dia pada tempatnya dan berkata, Lord, aku hanya objek, kau subjek. Perlakukan dia dengan betul dan perlakukan dia sebagai raja, jangan hanya sebagai bapak. Fear him. Fear him. Saya sama Tuhan gak berani sok benar, sok dekat, sok akrab. Yohanes itu kurang akrab apa? Bahkan dia menyandang gelar di murid yang paling loh ya. Paling itu berarti paling dicintai Tuhan. Kalau jadi firman itu berarti sepanjang sejarah dia paling dicintai. 60 tahun kemudian dia lihat Tuhan yang selama ini jalan sama dia, lapar bareng, makan bareng. Dia tersungkur, kalau Anda lihat di ayat-ayat pertama Wahyu, dia tersungkur kayak orang mati ketakutan di hadapan Yesus yang dia sudah sok akrab sebelumnya. You fear him. Saya belajar untuk takut akan Tuhan. Raja-raja di dunia,
mesti sujud menyembah kepadanya. Selalu berkata, not my will and your will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Amin Bapak Ibu Saudara.